Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Shalom. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bawa penyembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Pujian yang terbaik kami berikan hanya untuk mulia Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ini pujian kami Tuhan. Karena Engkau sungguh dahsyat dan ajaib dalam setiap kami. Kita imani pujian di hadapan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya.
altar-Mu yang kudus Tuhan. Kira patakala basyi, kira patakala basyi. Kau tidak pernah memandang kami Tuhan. Kau tidak pernah memandang hidup kami, tapi Engkau selalu membaharui hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Siapa kami ini Tuhan?
bersatu di dalam roh, dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat kami
pekerjaan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum kami mendengarkan firman sabda-Mu, terlebih dulu Engkau Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Bagaikan bencana
memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan namamu. Haleluya Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan buat sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan segala situasi, segala keadaan, segala kondisi yang ada saat hari ini Tuhan, itu membuat kami terus teguh di dalam Tuhan. Kami percaya pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa lewat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami terus tertanam di dalam Engkau, berbuah lebat, menghasilkan buah yang dapat dinikmati orang. Terima kasih Bapa, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Haleluya. Terima kasih pemain musik, WL Singer. Luar biasa hari ini. Sekali lagi apa kabar? Luar biasa ya. Ya, hari ini kita dalam kondisi cuaca yang ekstrim, tapi puji Tuhan minggu pagi ini Tuhan kasih kecerahan ya. Kita dapat datang berkumpul lagi. Oke. Melihat muka-muka yang kemarin tegang, aduh ini cuaca ekstrimnya ini bagaimana ya. Tapi ternyata hari ini Tuhan kasih cuaca yang baik. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Nah, tema kita pada bulan ini ya masih dalam Perak ya. Kita masih di awal-awal tahun. Pertumbuhan kerohanian sepanjang 1 tahun akan berjalan di dalam 2015 ini. Banyak orang ya itu mengkhawatirkan tahun-tahun ini. Katanya tahun krisis lah dan lain sebagainya. Banyak orang prediksi soal begitu ya. Tapi kita anak-anak percaya, taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada prediksi atau banyaklah yang katanya bisa cenayang, bisa lihat masa depan ya. Hanya Tuhan yang tahu masa depan kita. Amin. Oke. Komunitas Kristen di dalam Perak ya. Kalau kita Perak, kita percaya bahwa kalau kita kumpul bersatu bersama-sama, kita percaya bahwa ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, terutama dalam Perak. Ya. Nah, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Ya, kalau Bapak Ibu kurang jelas ayat yang di atas, maka bisa membuka Alkitab dan kita akan membacanya bersama-sama karena ayat ini ayat penting. Saya akan bahas 2 ayat ini ya. Kita akan kupas, kita akan lihat makna yang sesungguhnya. Apa yang tertera di dalamnya, apa yang dimaksudkan di dalamnya. Sehingga waktu kita keluar dari tempat ini, kita pulang, kita mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ada pengalaman yang Tuhan mau saya bagikan kepada Bapak Ibu. Jadi hari ini mari kita fokus untuk beberapa ayat ini ya.
apa pengertiannya dan lain sebagainya. Oke? Sudah dapatkan, katakan amin. Oke, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke, saya baca untuk lebih jelasnya lagi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita lihat latar belakang dari penulisan kitab Ibrani ini, ya, banyak orang, banyak ahli-ahli, banyak teolog-teolog berkata bahwa penulisnya adalah seorang yang bernama Paulus. Ada juga beberapa orang ahli yang tidak sependapat dan berkata bahwa ini surat yang ditulis oleh Barnabas. Tapi sebenarnya bahwa di dalam kitab Ibrani ini diletakkan dasar dari jemaat mula-mula, jemaat dasar iman dari jemaat mula-mula. Di situ dibahas tentang iman. Ya, kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu. Itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, kalau kita baca di dalam ayat ini dan kaitannya dengan perak, maka kita akan dapati satu peristiwa di masa yang lalu. Saya senangnya sejarah, ya, dan waktu saya lihat, saya teliti ayat ini, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk dapat membagikannya kepada Bapak Ibu. Jemaat mula-mula kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 sampai 47, itu jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang pertama kali mereka berkumpul di bait Allah, ya. Mereka kadang bahkan menjual harta kekayaannya mereka, dibagi-bagikannya kepada semua orang. Kemudian mereka makan dan mereka berdoa. Dan tanda mujizat, kata firman Tuhan, terjadi saat itu. Jemaat inilah yang cikal bakal kita ada di tempat ini, Bapak Ibu. Saya berdiri di tempat ini dan Bapak Ibu yang duduk sekarang ini adalah hasil dari jemaat mula-mula. Mereka yang bersekutu mencari wajah Tuhan. Sangat dahsyat. 2000 tahun yang lalu. Itu. Relevansinya masih ada sampai saat ini. Jadi bersyukur kalau kita ada di dalam perak. Amin. Jadi kalau yang belum berada dalam perak, mari daftarkan dirimu. Ada beberapa yang WA saya bilang, Pastor saya pengen bergabung di dalam perak. Oke, sip. Jadi akhirnya kami koordinasi juga dengan Pak Edi sebagai koordinator perak. Itu ya. Nah yang belum, mari. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu agak sedikit tanda kutip tersinggung. Dan saya mau Bapak Ibu sedikit terusik, tersinggung. Tersinggung dalam hal positif. Karena untuk kebaikan. Amin. Jadi siap-siap sebentar nanti saya ketemu sama jemaat. Aduh pastor, jangan bicara begitu deh. Jadi kita mulai. Kenapa harus perak? Oke, mari kita bahas ayat ini satu persatu. Di dalam Ibrani pasal 10 tadi. Oke, dikatakan marilah kita saling memperhatikan. Saya lihat, saya cari-cari bahasa aslinya punya pengertian bahwa memperhatikan dengan penuh perhatian. Sekali lagi, ini maknanya. Jadi kalau dibilang gini, marilah kita saling memperhatikan. Bukan hanya sekedar say hello. Kebanyakan kita itu say hello.
Ya, tadi saya dengan beberapa jemaat dan juga majelis dan yang bertugas asar salaman. Apa kabar? Luar biasa. Salam, salam gitu. Hanya sekedar begitu, masuk, datang cari tempat duduk dan lain sebagainya. Gitu. Kita tidak pernah tahu kondisinya saat itu, kita tidak pernah tahu apa yang sedang dialaminya saat itu. Tapi yang jelas kita salaman, kita memberi perhatian. Tapi sebenarnya makna ayat yang sesungguhnya dari firman Tuhan, marilah kita itu lebih daripada itu pengertiannya. Ya, dalam bahasa Yunani itu kata komen, ya. Jadi memperhatikan dengan penuh perhatian. Artinya ada sesuatu yang keluar dari dalam diri kita, respon kita untuk memperhatikan satu sama lain. Itu yang Tuhan mau untuk kita. Bukan hanya sekedar dasar, bukan dasar. Di atas saya, di permukaan, enggak. Dasarnya kita harus tahu. Makanya fungsi perak itu seperti itu. Kalau kita lihat zaman-zaman kemarin yang awal mula-mula jemaat, mereka bersuka hati. Mereka bahkan mengorbankan kekayaannya mereka, ya, untuk mau bersatu, berkumpul, berdoa kepada Tuhan. Saling berbagi gitu. Tidak ada embel-embel, waduh ini rugi, ini kalau kasih makan orang. Enggak, justru firman Tuhan katakan, mereka keluarkan uang. Kekayaannya mereka jual. Ya, rumah mereka jual. Dan mereka datang ke bait Allah. Dan mereka membagi-bagikannya kepada orang yang tidak mampu juga. Itu hal yang luar biasa yang harus kita tiru. Dan mujizat Tuhan, kata firman Tuhan, terjadi. Nah hari ini mari, siapa yang mau di peraknya terjadi mujizat, dipulihkan, sakit disembuhkan, pemulihan terjadi. Kalau kita gabung dalam perak, bukan hanya sekedar kita hanya bagi sharing firman Tuhan. Setelah itu enggak. Makanya di dalam perak itu kita tanya bagaimana dalam 1 minggu ini apa didapat firman-Nya. Nah di situ mulai curhat. Oh saya punya masalah. Oh saya punya persoalan yang. Yuk mari kita sama-sama dukung. Ayo kamu pasti bisa. Nah itu yang seharusnya dalam firman Tuhan ini berkata gitu. Saling memperhatikan bukan hanya sekedar say hello. Bukan hanya sekedar di permukaan. Tapi dasarnya. Kitanya sendiri. Itu yang paling penting. Kemarin beberapa khotbah yang lalu itu pentingnya perak, hubungan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, saya mau lebih mendalam lagi. Saya mau kita pulang dari tempat ini menyadari bahwa kita butuh yang namanya komunitas. Oke? Kira-kira ada yang sudah mulai ini? Memperhatikan dengan penuh perhatian, ya sudah memperhatikan dengan penuh perhatian, perhatikan dengan penuh perhatian. Kemudian apa? Dan kesungguhan pengertiannya. Kesungguhan artinya ada kerelaan dari dalam diri kita untuk mau memperhatikan sesama kita, untuk memperhatikan teman kita, keluarga kita, jemaat kita yang punya masalah. Bukan hanya sekedar dia, oh ini hari dia tidak datang di, ada apa di? Enggak, harus cari tahu betul-betul. Amin. Sampai ada beban, kesungguhan yang datang dari hati untuk mau menolong orang. Itu yang Tuhan mau, itu yang Roh Kudus mau kerjakan kalau perak kita mau berhasil. Amin. Bukan hanya sekedar ada nama perak di wilayah ini, wilayah A, wilayah B, wilayah C. Enggak, ada beberapa orang, enggak, bukan begitu. Tapi lebih mendalam, saling memperhatikan dengan apa? Kesungguhan. Kemudian apa? Menunjukkan panggilan untuk peduli. Kita dipanggil untuk mempedulikan orang lain. Amin. Itu pengertiannya kata komen. Waktu saya baca, saya lihat pengertiannya, saya bilang bersyukur, terima kasih Tuhan. Ternyata
Luar biasa Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan saat ini. Amin. Amin. Peduli terhadap sesama di dalam komunitas iman. Ini kata yang pertama yang saya dapati di dalam Ibrani pasal 10 tadi. Sebelum kita berbicara tentang perkumpulan yang ada, orang-orang di dalamnya, jemaat mula-mula pada saat hari itu, mereka sampai rela berkorban untuk bahkan kekayaan mereka, mereka tidak peduli. Untuk memenangkan jiwa, bahkan nyawa mereka. Zaman Kekaisaran Nero, Bapak Ibu, bisa dicek di sejarah. Dia membakar hampir setengah kota Roma. Dan kambing hitamnya siapa? Kambing hitamnya adalah orang Kristen, orang yang percaya Kristus. Kaisar ini kaisar yang disebut kaisar yang gila. Karena kalau mau lihat sejarahnya luar biasa. Dia membunuh saudaranya. Dia mengawini adik kandungnya. Luar biasa. Orang-orang Kristen pada saat itu dianiaya. Mereka itu digantung di jalanan kota Roma. Jadi kalau dulu itu sebenarnya sudah ada jalan tol. Jadi jalannya itu bisa ada sekitar 8 sampai 10 meter lebarnya, bukan panjang. Karena untuk transportasi prajurit-prajurit. Gitu. Jalan itu kalau sekarang listrik ada kan di jalan sebagai penerang. Kalau zaman dahulu mayat-mayat orang Kristen yang digantung ditempeli ter menjadi penerang jalanan. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh dianiaya. Banyak, sekarang kan banyak orang Kapadokia, iya toh? Kepengen ke Kapadokia gara-gara nonton film apa itu? Ya kan? Di situ tempat orang Kristen dianiaya. Bahkan mereka buat gua-gua untuk mereka masuk beribadah, bersembunyi di dalamnya untuk beribadah. Gitu. Sungguh luar biasa. Dan hasilnya kita ada di tempat ini, duduk di ruangan ber-AC. Gitu. Menikmati hadirat Tuhan, menaikkan pujian sama Tuhan, luar biasa. Gitu. Tapi hanya sekedar kadang-kadang hanya datang di hari Minggu. Pas hari lain ada kesibukan yang lain. Gitu. Kita dinyamankan oleh fasilitas yang luar biasa. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan sudah mulai jarang. Nanti ditanya kenapa tidak datang? Maaf Kak, lagi sibuk. Banyak pekerjaanku. Itu. Nggak bisa Ki Pastor. Karena terlalu banyak pekerjaan yang harus bisa dihandle. Oh iya, enggak masalah sih. Gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita. Seberapa penting Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Amin. Kok tidak ada aminnya nih? Waduh, sebentar saya pulang selesai nih. Banyak jemaat yang muka asam sama saya nanti. Tapi tidak mengapa. Saya percaya firman Tuhan itu membebat luka. Amin. Kalau kita terluka, firman Tuhan yang membat itu. Tidak apa-apa pulang dengan sakit hati dalam tanda kutip. Tapi engkau dipulihkan oleh Tuhan lebih baik. Amin. Oke. Kata yang kedua yang tertera di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ya, saya bilang apa saja yang kita lakukan langsung diaplikasikan aja ya. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Katanya yang ditulis gitu, saling mendorong di dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Ya. Mempunyai pengertian gini, berarti mendorong, membangkitkan semangat, ya, menunjukkan bahwa jemaat harus saling menguatkan untuk hidup di dalam kasih. Kasih itu kasih agape. Dan melakukan perbuatan baik. Ini pengertiannya. Nah pengertiannya apa? Saling
saling mendorong, saling menguatkan, bukan menjatuhkan, ya, bukan menyindir, bukan apa lagi, menjudge itu orang, dilakukan kesalahan, nah itu kok tidak layak memang, tidak bisa kok begini, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, gereja adalah bengkel, tempat untuk diperbaiki. Amin. Tempat untuk diperbaiki. Ada satu ilustrasi, ada seorang mungkin pemabuk. Dia sadar bahwa dia melakukan banyak kesalahan, pendosa. Gitu. Dia datang ke gereja, karena sudah lama tidak datang ke gereja, dia kagum. Dia agak sedikit canggung, agak sedikit cemas. Aduh, ini nanti bagaimana dia? Ke sana ini nanti orang judge saya apa nih, orang biasa lihat saya dan lain sebagainya. Tapi dia punya keberanian, dia kumpulkan keberaniannya, dia mau datang ke gereja. Pada waktu dia datang ke gereja, duduk beribadah dengan khusyuk, ya dia lihat muka-muka, aduh ini orang nih kayaknya ada lihat-lihat saya nih, aduh saya duduk nyempil di sudut-sudut lah, gitu ya. Kemudian dia mulai nyempil di sudut. Setelah itu apa yang terjadi? Waktu pas lagi pujian, lagi firman Tuhan, tiba-tiba HP-nya bunyi, bikin mengganggu yang lain. Tiba-tiba yang di sampingnya mereka mulai lihat, waduh, dia sudah mulai tegang. Aduh, jadi karena saking gugupnya dia mau matikan HP, mau terima atau tidak, dia tambah gugup gitu. Biasanya kan orang datang matikan HP-nya atau dia kasih silent gitu. Tapi karena dia tidak tahu apa-apa, dia baru datang, bunyi. Semua mata memandang dirinya dan ada juga nyeletuk. Tahu begitu dari kalau sudah mau dengar firman jangan datang, kasih bunyi lah. Itu ada nyeletuk begitu. Waduh, dia tambah. Waduh, kayaknya saya tidak cocok di sini. Akhirnya pulang stres. Padahal dia mau cari Tuhan, mau bertobat. Tapi karena perlakuan jemaat yang saat itu bersama-sama dengan dia, akhirnya stres. Pergilah dia ke bar. Sampai di bar, pesan minuman. Dia pesan minuman, 1 sloki. Pas dia lagi minum karena stres mungkin atau apa, dia salah taruh gelas yang slokinya itu, tiba-tiba jatuh. Trak! Waduh! Dia sudah mulai berpikir, aduh ini ganti lagi ini. Tapi ternyata pelayannya sama teman-teman yang orang-orang yang di sekitar situ, enggak apa-apa, 1 sloki aja kok, enggak masalah, kita beli lagi aja minum. Gitu. Ternyata dia berpikir, lah kalau di bar kok saya merasa diperhatikan ya, saya enggak dijudge ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pilih yang di bar. Gitu. Kira-kira yang ilustrasi begini, kesalahannya kita di mana? Gitu. Kesalahan orang itu, kesalahan situasi, atau respon orang-orang saat itu? Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini gereja seharusnya jadi bengkel. Artinya yang rusak yang dibenahin di sini. Gitu. Saya adalah orang yang rusak dulunya. Gitu. Diberikan kepercayaan berdiri di mimbar ini hanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Gitu. Saya dibentuk, karakter saya dibentuk, ya, saya berusaha berubah dari kesalahan demi kesalahan yang saya perbuat, ya di gereja. Dan gereja seharusnya bukan jadi tempat penghakiman bagi seseorang, tapi tempat pemulihan, tempat perbaikan. Amin. Makanya di awal penuh kesungguhan, sungguh-sungguh memperhatikan, bukan hanya sekedar di atasnya saya, tapi dasarnya harus tahu. Kenapa kita harus perak? Untuk apa perak? Ya, saya ada sibuk juga di pertengahan minggu itu tidak bisa. Saya cari waktu, saya hanya kasih waktu saya hanya untuk datang ke gereja hari Minggu karena itu libur saya. Gitu. Tapi kadang-kadang juga kita tidak ketemu. Kenapa harus perak? Karena engkau harusnya berhubungan dengan Tuhan. Amin. Istilahnya dicas ulang lagi. Kalau bateraimu mulai lowbat, pasti engkau cari-cari cas. Betul? Amin. Iya kan?
Sekarang orang kemana-mana itu bukan hanya sekadar bawa HP, tapi bawa cas. Kadang-kadang power bank, betul? Itu kan? Kalau lobet, apa yang kita lakukan? Cepat-cepat cari colokan. Hah? Betul tidak? Kita kemana-mana gitu sudah mulai lobet, apa yang kita cari? Colokan yang dekat yang mana ya? Iya kan? Iya kan? Sesibuk-sibuk apanya kita. HP kita lobet, kita datang. Tapi kadang-kadang ini kerohanian kita sudah mulai lobet. Sudah diajak nih untuk mau dicas lagi. Apa yang terjadi? Nanti dulu deh. Dibiarkan sampai mati betulan. Bila perlu nonaktif supaya dia bisa dihubungi, ya kan? Hari ini mari kita menyadari bahwa Tuhan kita baik. Amin. Amin. Kita bahas ya. Mendorong dan membangkitkan semangat. Nah, ini dia. Membangkitkan semangat. Di Perak itu bukan hanya sekedar kita datang dengar, sudah itu pulang. Enggak. Justru kita sharing di situ. Kalau ada kelemahan yang kita perbuat, ada saudara-saudara kita yang kuat yang menopang. Amin. Bukan menjudge, bukan menghakimi. Ya. Bapak Ibu pasti tahu Nelson Mandela. Betul? Nelson Mandela adalah tokoh dari Afrika Selatan, presiden. Itu. Dia yang menghapus apartheid. Ya. Mereka ini dia di penjara sekitar 27 tahun. Bapak Ibu, bayangkan lamanya gitu. 27 tahun dia dimasukkan ke dalam penjara. Hak-haknya itu diambil seluruhnya. Gitu. Tapi waktu dia dibebaskan, dia dipilih menjadi presiden. Orang-orang yang menjebloskannya ke dalam penjara, malah dia pakai. Tokoh-tokoh yang menjerumuskan dia, yang memenjarakan dia, dirangkul menjadi bagian di dalam kabinetnya. Terus banyak orang tanya ke dia, kenapa kamu bisa gitu? 27 tahun loh kamu di penjara loh. Bukan hanya 1-2 bulan. 27 tahun kamu tersiksa gara-gara orang-orang ini. Gara-gara orang ini. Kenapa kamu mau? Ada kata yang luar biasa yang keluar dari mulutnya. Dia bilang gini, jiwa saya adalah raja bagi kehendak saya. Kadang-kadang secara logika, ya ini orang jahat. Harus dibalas, harus dihukum dan lain sebagainya. Tapi dia lebih pentingkan hati nuraninya untuk melepaskan pengampunan. Memang layak untuk dihukum. Tapi kebesaran hatinya yang mengontrol pikirannya. Dia melepaskan pengampunan. Dan hari ini Afrika Selatan menjadi negara yang luar biasa berkembang di Afrika sana. Karena ada satu orang yang tidak pakai logika, tidak pakai berpikir untuk mau melepaskan pengampunan pakai hatinya. Malah dia mendorong, dia kasih semangat, ayo kamu pasti bisa. Saya lupakan kejahatanmu, tapi kamu buktikan. Kamu bikin maju negara ini. Jangan buktikan ke saya, tapi buktikan untuk dirimu. Dan akhirnya Afrika luar biasa sampai saat ini. Karena ada satu tokoh yang berperan. Kalau kita kasih motivasi juga, mungkin kita bukan siapa-siapa. Mungkin kita orang sederhana, bahkan mau disuruh doa sekalipun, takut nih. Tapi waktu kita di Kersel, kita dorong, kasih motivasi kepada seseorang yang lagi jatuh. Dan orang itu bisa bangkit. Itu hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Amin.
Karena itu mari ada di Kersel saling membangun, saling mendorong, saling menguatkan. Amin. Karena ini yang Tuhan mau, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan kepada kita. Amin. Kita butuh orang lain untuk bertumbuh. Katakan, kita butuh orang lain untuk bertumbuh. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri. Amin. Situasi, keadaan, kondisi itu bisa membuat kita bertumbuh. Amin. Tumbuh-tumbuhan butuh apa? Air, butuh matahari. Gitu. Butuh pupuk. Memang dia bisa bertumbuh, iya. Tapi kalau tidak ada unsur-unsur itu, bagaimana dia bisa bertumbuh? Artinya ada kesinambungan, satu mata rantai yang tidak bisa putus, bahwa kita ini membutuhkan seseorang. Amin. Minggu-minggu yang lalu sudah dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia tidak baik seorang diri. Dia membuat serupa dengan gambarnya. Serupa dengan kita. Kata kita di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada satu komunitas yang terbentuk untuk membangun satu situasi, membuat manusia. Dan dikatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Gitu kan? Tuhan menciptakan pasangan. Artinya kita hidup dalam komunitas, komuni. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Saya bisa karena diri saya sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita berdiri, kita bisa karena ada orang lain. Amin. Amin. Kadang-kadang orang yang lemah, bahkan orang tua, orang-orang tua yang ada di gereja, kita berpikir, ya apa ya, sudah datang ke gereja gitu. Mereka, tapi Bapak Ibu, mereka itu doanya kencang untuk gereja kita loh. Oma-oma itu kelihatannya kok lemah, loyo gitu ya. Tapi doa mereka ini yang menopang kita. Amin. Karena itu mari kasih semangat oma-oma kalau mau datang. Amin. Ada oma-oma di sebelah, kasih semangat oma-omanya. Oma datang, oma bantu dalam doa oma. Gitu. Opa-opa. Opa-opa juga. Ya. Mari saling mendorong. Amin. Oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, ini dia. Ini yang saya mau bahas juga di sini. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Episnogoge berarti pertemuan atau perkumpulan ibadah, menunjukkan pentingnya komunitas. Tuhan bilang janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ada waktu mari. Karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin. Orang bilang sekarang ini sudah mulai masuk akhir-akhir zaman gitu. Sudah mulai ditampakkan yang dulunya di dalam kitab Wahyu bilang begini. Nah ini mulai terjadi sekarang itu. Nah kalau kita tidak kuat, kita akan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Gitu. Banyak hal. Seharusnya kan di dalam gereja tempat kesenangan. Betul? Iblis, saya mau kasih tahu begini. Iblis itu bisa buat kita senang. Ya, hormon senang itu apa ya? Endorfin atau saya bukan dokter tapi ada hormon yang untuk bikin kita senang, ya, di otak kita ini ya. Gitu. Kalau kita datang beribadah, kita merasa tenang. Gitu. Hormon itu keluar secara alami karena kita menyembah, memuji nama Tuhan luar biasa. Ya, iblis pakai nih yang di tangan kita. Kadang-kadang kita scroll mungkin TikTok kah, Instagram kah, YouTube kah dan lain sebagainya. Itu membuat kita senang. Ada yang lucu, ada yang ketawa gitu. Ya, hormon itu keluar. Wah, senang. Waduh, melupakan sesuatu karena lucunya luar biasa. Kita makin scroll lagi. Kita
gulirkan dia terus gitu. Cari, wah yang di mana nih, yang mana lagi. Akhirnya seharusnya yang alami itu keluar, tapi karena HP ini gitu, dijejali terus hormon itu keluar dengan paksa. Kelebihan itu akan akhirnya makin mencari, bikin buat kedagihan. Sama seperti narkoba. Narkoba itu kan begitu juga, membuat ketagihan. Itu. Tanpa kita sadari, akhirnya untuk mau cari Tuhan nanti deh. Lebih bagus di rumah saja. Bisa nonton. Di YouTube juga ada. Suaranya bagus-bagus. Tidak ada fals-falsnya. Terus khotbah-khotbahnya tinggal kita cari. Gitu ya. Kita bisa cari mau yang mana. Yang kusenangi yang ini hamba Tuhan. Nah ini dia. Daripada yang namanya Julius berdiri khotbah bikin orang ngantuk. Gitu. Gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, persekutuan komuni itu akhirnya hilang. Jadi, tidak datang ke gereja, enggak Ji. Saya ibadah Ji. Ibadah di mana? Di rumah. Nonton Ji. Gitu ya. Tanpa kita sadari memang kita nonton. Ya, mungkin kita, tapi hanya beberapa menit. Karena hormon endorfinnya tidak keluar, kita cari yang lain. Pindah deh. Gitu. Tapi alasan bilang, saya nonton, saya juga nonton. Tapi nontonnya berapa lama? Tapi komuni, kita ada duduk tempat ini, kita memuji menyembah. Amin. Taruh hatimu dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Jangan menjauhkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Itu kata firman Tuhan. Karena itu sesibuk apapun kita, mari luangkan waktumu, korbankan untuk kau datang dengan Tuhan. Tuhan sudah begitu berkorban untukmu. Kita mau balas kebaikan Tuhan, tidak ada yang bisa kita balas kebaikan Tuhan. Selain kita datang sama Tuhan, kita memuji Dia. Kita korbankan waktu kita untuk datang. Bukan hanya sekadar di ibadah, tapi di perak juga. Lebih sering kita bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ada damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala hal. Dapat membuat kita tenang. Bukan hanya sekedar hormon endorfin yang keluar. Enggak, bukan hanya itu. Lanjut lagi. Seperti yang biasa dilakukan oleh beberapa orang. Saya khotbah ini mungkin masih ada 1,5 jam. Masih mau? Oh haleluya, ada yang mau. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Etostisin menunjukkan bahwa beberapa orang sudah terbiasa meninggalkan persekutuan yang bisa disebabkan oleh penganiayaan dan kelalaian rohani. Kalau dulu itu dua hal. Pertama, mengalami penganiayaan, akhirnya mereka tidak mau datang. Mereka ketakutan karena dikejar. Dulu tuh mereka yang tadi saya sudah ceritakan di awal. Dihukum. Bahkan dikasih masuk Kolesium, dipertontonkan, mereka dimakan oleh singa. Berkelahi dengan singa. Gitu. Mereka dianiaya, gladiator. Untuk kesenangan rakyat dan pejabat-pejabat pada saat itu. Mereka dihukum. Itu ya. Mereka lari dari itu. Tapi zaman sekarang penganiayaan itu kadang-kadang dalam tanda kutip. Secara fisik kita tidak dianiaya. Secara mental, iya. Tantangan kehidupan membuat kita akan jauh daripada Tuhan. Membuat kita tidak mau datang ke gereja. Sampai di sana deh orang-orangnya, mau datang cari Tuhan tapi mulai pakai alasan. Begini tapi kalau orang timur harus ada tapinya di belakang. Gitu ya. Nah ini secara mental penganiayaan itu seperti itu. Kondisi juga kadang-kadang saat itu. Aduh saya pilih mana ya. Mau datang beribadah, mau meninggalkan sesuatu atau ini juga prioritas. Saya mau bilang Tuhan lebih prioritas. Tuhan sedikit aja. Dia tahan napasmu 3 menit. Kira-kira engkau sudah megap-megap enggak? Megap-megap. Mau kau punya kekayaan yang satu isi dunia ini kau punya. Dikasih 3 menit kau sudah megap-megap. Gitu.
Supaya baru bisa tahu bahwa sebenarnya kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun. Supaya engkau menyadari. Tapi kan Tuhan tidak bikin begitu. Iya kan? Tuhan tidak bikin begitu. Malah dia masih mengasihi kita. Masih memberikan kesempatan kepada kita. Itu pun kita tidak menyadarinya. Karena itu sangat penting untuk kita datang beribadah. Ada di dalam perak. Makanya saya bilang sebentar ini pulang banyak yang tersinggung. Tidak apa-apa, muka masam dengan saya. Yang penting jangan muka masam dengan Tuhan. Amin. Oke? Kelalaian rohani, ya ini dia. Kelalaian rohani itu banyak hal yang bisa menyebabkan. Gitu. Tapi yang ingin saya mau tekankan di sini baru mari. Gitu. Firman Tuhan bilang begitu. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada orang-orang tertentu. Orang-orang ini yang kadang-kadang bisa mempengaruhi. Gitu. Nah Tuhan bilang jangan. Ya. Oke? Kita lanjut. Apa saja yang bisa dilakukan di Perak? Tetapi marilah kita saling mengasihi. Para Kolontes. Menghibur, ya, menasehati dan mendorong. Lihat, menghibur, menasihati dan mendorong. Ini kata combo ini. Kalau game online apa ya itu ya? Triple combo apa ya? Saya tidak tahu istilahnya. Tapi ini yang paling intinya, gitu ya. Saling apa? Saling apa? Menghibur, menasihati, mendorong. Kemudian yang terakhir membangun. Kata yang di situ adalah membangun. Bukan lagi triple. Menghibur. Pertama, yes. Satu dengan yang lain harus saling menghibur. Amin. Ada yang kesusahan, kita hibur. Amin. Kita kuatkan. Kita dorong, kita motivasi dia untuk maju. Ada yang lemah, ya. Mari angkat dia. Jangan judge dia. Jangan hakimi dia. Tapi mari angkat dia. Ayo kamu bisa. Gitu. Ayo kamu bisa. Kamu pasti bisa. Ayo. Menghibur. Kemudian apa? Menasehati. Nah ini kata menasehati di sini kadang-kadang agak berbicara tentang sensitivitas. Gitu. Apalagi seumpama kalau ada yang buat salah dan lain sebagainya. Ada yang mau menasehati. Waduh. Banyak orang punya beda kan responnya. Ada yang iya, tunduk. Dan dia merespon dengan baik. Ada yang iya, tapi hanya lewat dari kanan keluar dari kiri. Ada yang lebih buruk lagi dari itu. Pas dinasehati, apa kok? Itu lebih parah. Apa kok? Ini hidup-hidupku. Gitu. Kau mau nasihati apa? Kau mau urus campur urusanku? Urus urusanmu sendiri di sana. Nah ini yang paling bahaya. Tapi firman Tuhan datang nasihati orang-orang yang seperti begini. Dengan cara apa? Kalau seumpama iya kan pasti pendekatannya juga beda-beda kan. Kalau seumpama yang tadi gitu, ya kamu harus begini. Oh iya. Kamu berubah ya? Iya. Nah, itu kita lega. Wah memang dia. Tapi yang satu lagi kan kayak dia masuk dari kiri keluar kanan. Itu yang paling kita sudah ngomong sampai berbusa. Kita lihat kelakuannya itu terus gitu. Tapi jangan pernah patah semangat. Treatmentnya lain lagi. Kasih pendekatan. Kalau kau tidak tahu caranya, begini caranya. Iya kan? Kau susahnya di mana kah? Kasih motivasi. Jadi waktu dia masuk telinga kiri keluar telinga kanan, mulai nyantol nih. Oh, memang saya tidak bisa di sini. Akhirnya berespon. Tapi seumpama kalau yang tadi yang terakhir itu, baru mau dinasihati, apa kok urusanku? Nah, model-model begini bagaimana? Model-model begini bagaimana di atas ini?
model-model begini, bawa dalam doa dulu. Biar Roh Kudus bekerja. Tapi jangan putus-putus asa untuk terus pendekatan. Jangan langsung ke intinya, inti poin. Oh memang kok salah, jangan kok begitu, pasti melawan. Tapi pendekatan yang lain, gitu ya. Dengan cara, pasti Tuhan kasih hikmat. Amin. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, nasihati. Orang yang model begini juga dinasihati sebenarnya. Ya. Kemudian apa lagi? Tadi menghibur, menasihati, mendorong. Mendorong. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo Mi. Itu. Kamu pasti bisa. Kamu pasti semangat. Kamu punya tantangan, tapi Tuhan lebih besar. Ayo Mi, kamu pasti bisa. Akhirnya putus asa, yang tadinya putus asa, akhirnya dia dapat ketenangan. Mungkin di perak atau di ibadah dan lain sebagainya. Gitu yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang. Ya kan? Kalau dia sudah menyindir, kita mau dekati saja dia, kita hanya tahu suaranya lewat napas sih. Karena dia pernah ngomong, itu. Mau ngomong apa sama dia? Mari, buat pendekatan. Amin. Motivasi teman-teman kita, saudara-saudara kita, jemaat kita. Amin. Mendorong, terus membangun. Sudah mendorong dia, kemudian bangun dia. Itu. Tingkat-tingkat kerohanian pasti ada yang masih, ya kalau mau lihat kebaikan Tuhan sudah luar biasa. Dia bisa menceritakannya. Ada tipe-tipe orang begitu. Tapi ada tipe-tipe orang yang, jangankan mau melangkah ya. Di dalam pikirannya sudah rasa susah. Kayak ditanya, apa kabarmu? Jangan kau tanya deh. Pusing kayak ini, masalah-masalah ini belum selesai, Jadi akhirnya kan fokusnya hanya di situ. Gitu. Bagaimana kita membangun orang-orang model begini? Karena waktu dikasih tahu, argumennya lebih banyak yang negatifnya. Tidak bisa Kak. Nah orang tipe-tipe begini bagaimana caranya? Dikasih lihat cara bangun. Amin. Dikasih motivasi. Kadang-kadang ini kita bisa lari dari itu. Nah, saling mendukung, komitmen di dalam perak. Ini yang harus kita lakukan. Saling mendukung dan saling berkomitmen. Itu yang harus kita lakukan di dalam perak. Nah, saya pikir saya sudah waktu khotbah habis. Padahal ada masih 4 poin yang harus saya sampaikan. Bagaimana? Ini ada request disuruh tambah. Oke, saya cepat ya. Oke. Karena saya yang diberikan kesempatan dalam bulan ini hanya 1 kali. Jadi tidak ada seri keduanya. Oke. Saya bacakan untuk kita. Apa tujuan perak? Yang pertama, membangun komunitas iman yang kuat. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-13 berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hati karena tipu daya dosa. Tipu daya dosa membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Nah ini yang Tuhan mau. Kita bangun komunitas iman yang kuat. Harus dibangun. Apa yang harus kita lakukan dalam perak? Apa tujuan dalam perak? Yang kedua, menghidupi kasih dan perbuatan baik. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu dia. Jadi yang kedua, menghidupkan kasih dalam perbuatan baik. Jadi iman bukan hanya saja percaya, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan kasih. Jadi bukan hanya sekadar ngomong, tapi lewat perbuatan orang dapat melihat. Orang dapat melihat Yesus bukan karena kita pakai dasi, bukan karena kita outfitnya mulai dari atas kepala sampai yang di bawah ini 2 jutaan, enggak. Bukan, orang tidak bisa lihat Kristus dari itu. Orang lihat Kristus dari perbuatanmu. Amin.
Orang lihat Kristus dari perbuatanmu. Yang kelihatan itu. Amin. Yang ketiga, apa tujuan perak? Setia dalam ibadah dan persekutuan. Yang tadi dikatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, sebab di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada. Amin. Yesus yang menjadi jawabanmu. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Bukan di tempat lain, bukan cari solusi yang dari yang lain-lain. Datang sama Tuhan, Tuhan kasih solusi. Amin. Bahkan pintu yang tertutup Tuhan bisa bukakan. Amin. Bahkan yang tidak kelihatan sekalipun Tuhan bisa. Tuhan bilang kan, burung di udara Tuhan pelihara. Rumput yang di padang Tuhan hias. Apalagi hidup kita ini anaknya. Kita yang ditebus, bukan burung yang ditebus, bukan rumput yang ditebus. Yesus, kita ini anaknya. Kita pasti akan ditolong. Tapi engkau mau datang atau tidak sama Tuhan? Ya kan? Ada seorang ateis, dia datang sama tukang gunting. Gitu. Terus dia bilang, Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan benar-benar ada, pasti kejahatan di dalam dunia ini juga pasti akan dihapusnya. Kalau memang Tuhan ada. Ini masih ada kejahatan, masih ada perang dan lain sebagainya. Ada penjahat lagi di depan. Kemudian tukang rambut ini bingung juga mau jawabnya apa ini, karena dia orang Kristen. Kemudian dia lihat, oh iya. Dia punya akal. Kemudian dia bilang gini, kalau Bapak bilang begitu, artinya orang yang gondrong itu, gitu, dia bilang gitu. Karena tukang gunting tidak ada dalam dunia ini, dia bilang. Terus ditanya, loh, kok kenapa bisa? Lah iya, tuh kenapa dia masih gondrong? Berarti tidak ada tukang guntingnya. Kalau ada tukang gunting pasti dia gondrong. Dia tidak gondrong lagi, gitu. Demikian juga dengan Tuhan kan. Orang mau datang, orang tukang gunting itu, yang rambut gondrong itu harus datang ke tukang gunting dulu baru digunting untuk jadi pendek. Ya kan? Akhirnya si yang mau gunting ini, yang orang ateis ini kemudian dia baru menyadari, oh iya ya juga ya. Gitu. Ternyata kejahatan itu memang ada, Tuhan izinkan terjadi. Tapi engkau mau datang bertobat atau tidak, itu terserah dirimu. Itu ya. Sama juga orang gondrong kalau dia mau datang ke tempat gunting baru digunting. Kalau tidak ya rambutnya tetap gondrong begitu kan. Apa tujuan perak? Yang keempat, yang terakhir. Saling meneguhkan di dalam iman. Ya, beranilah untuk menasehati dan membangun orang lain agar tetap kuat di dalam Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hari ini mari isi perak-perak yang masih kosong yang ada di dekat tempatmu. Mari kita bangun bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Kita terbangun, kita saling mendorong, kita saling menasihati, kita saling topang satu dengan yang lain. Sehingga gereja ini akan menjadi kuat. Amin. 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 Saya undang pemain musik. Mari kita renungkan kembali firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Biarlah kita mau dibentuk oleh Tuhan. Amin. Bagaikan bejana yang siap dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Karakter kita dikikis, hidup kita diperbaharui. Karena Tuhan mau berproses dalam hidup. Mari relakan hatimu sama seperti tanah liat yang rela dibentuk, diputar, dibanting.
Tuhan mau membentuk satu bejana yang indah di dalam kehidupanmu. Mari sadari bahwa engkau butuh Tuhan. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau harus bersama-sama dengan Tuhan untuk Tuhan dapat kuatkan engkau. Kita naikkan pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat, Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana. katakan ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Amin Tuhan Yesus. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah hidup kami. Bentuklah seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Dalam nama Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi dengan iman katakan, ku mau seperti-Mu. Mau Amin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan apa yang masih kurang dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu. Amin Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Bentuklah kami Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan. Segala rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kami, kami percaya ada dalam rencana-Mu Tuhan. Nah, haleluya, ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa. Haleluya Tuhan Yesus. Dalam segala rencana, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu,
mari dalam dirimu, kalau engkau mau berkomitmen di hadapan Tuhan, mari angkat tanganmu, dihadir di tempat ini. Kalau engkau mau membuat komitmen yang baru, engkau pribadimu dengan Tuhan, mari angkat tanganmu. Tuhan ada di tempat ini, Roh Kudus mau bekerja. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mau mengangkat tangan, mau berkomitmen, tanda bukti Tuhan, komitmen mereka di hadapan-Mu. Engkau ada di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah komitmen yang baru yang mereka buat dengan Engkau Tuhan, Tuhan kerjakan itu dalam hidup mereka. Mereka mempunyai masalah persoalan dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pekerjaan. Ya Tuhan, tolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada selalu buat mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami yakin percaya semua diberkati, amin. Tetap setia dalam perak. Dan saatnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama deklarasikan pengakuan iman GUP Kingdom Community. Kami serahkan kepada Bapak Sapil. Shalom. Baik Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca 12 pengakuan iman percaya GUP. Untuk itu saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, beserta isinya. 4. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. 5. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda karunia roh dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal
bagi yang tidak percaya. Amin. Silahkan duduk kembali. Ya, baik, mungkin ada di antara kita yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Ada? Tidak ada ya, seperti jemaat-jemaat lama semua ya. Puji Tuhan. Ada. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan kembali ke Well. Terima kasih. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar tadi Tuhan, bila bisa bertumbuh dan dapat berbuah Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan. Biarlah menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati juga Pastor Luis tadi Tuhan yang sedang membagikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Setiap taburan Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan menyaksikan pengumuman. Kami mempersilakan untuk tim multimedia. Shalom Jemaat Gereja Utusan Pantekosta Makassar, kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Kami mengucapkan selamat datang jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah minggu ini. Jika saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami senang saudara hadir di sini dan kami menantikan kehadirannya kembali di minggu depan. Jangan jadikan doa itu hanya tambel butuh, jangan. Kalau lagi persoalan aja doanya kenceng banget.
Tapi ada orang aneh, dalam persoalan malah gak doa. Pada hari Selasa, 18 Februari, akan diadakan KKR pada pukul 7 malam bertempat di gereja. Kami sangat menantikan kehadiran Bapak dan Ibu, sekalian dengan pembicara oleh Pastor Ishak Tulus. Setiap hari Kamis diadakan ibadah doa puasa pukul 3 sore bertempat di gereja, lalu dilanjutkan latihan musik ibadah raya oleh tim ibadah raya, pada pukul 7 malam, juga bertempat di gereja. Pada hari Jumat, 21 Februari diadakan ibadah profesional muda pada pukul 7.15 malam yang bertempat di gereja. Lalu ibadah GAP diadakan pada hari Sabtu, 22 Februari pukul 7 malam, yang juga bertempat di gereja. Kami sangat menantikan kehadiran anak muda sekalian untuk datang beribadah bersama kami. Hadirilah ibadah raya Minggu tanggal 23 Februari pukul 10 pagi di gereja. Mari ajak keluarga, teman, saudara hadir untuk memuji, menyembah, serta mendengarkan firman Tuhan bersama. Ibadah sekolah minggu juga diadakan pukul 10.30 pagi di lantai 3. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silahkan ditransfer ke rekening gereja, dan jika ada jemaat yang rindu menabur untuk diakonia, serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Mari bersama kita mendukung dalam doa pelayanan Bapak Gembala hari ini, di Gereja GBI Hope. Kiranya pelayanan beliau membawa berkat, dan menjadi dampak bagi jemaat yang dilayani. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman. Kami mengingatkan kembali di tanggal 18 hari Selasa jam 7 malam kita akan mengadakan KKR di tempat ini. Kami berharap seluruh jemaat bisa hadir bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan saja kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita, biar kemuliaan turun bagi kota kita, bagi bangsa kita. Haleluya Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami agungkan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena pemulihan Tuhan. Bangsa kami Tuhan dipulihkan oleh Tuhan. Bangsa kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan menjadi dampak bagi bangsa-bangsa yang lain yang belum percaya akan Engkau Tuhan. Melalui bangsa kami Tuhan, banyak orang yang mengenal Kristus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat bangsa kami. Indonesia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia ini penuh damai sejahtera Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian bagi dalam setiap pemimpin yang ada Tuhan bagi bangsa kami. Biarlah mereka bekerja Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Bukan hanya mereka bekerja Tuhan,
tetapi mereka bekerja dengan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, untuk dalam setiap bidang-bidang mereka Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal Tuhan, untuk mendatangkan segala kebaikan bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan, bangsa kami Tuhan disucikan oleh Tuhan. Tidak ada bencana-bencana apapun yang melanda bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan orang-orang yang menghancurkan bangsa kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja, sehingga apapun Tuhan, setiap anak-anak Tuhan di dalam bangsa kami, biarlah setiap keputusan mereka ambil itu berasal daripadamu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu buat presiden, wakil presiden Tuhan, bahkan setiap sejajarnya Tuhan, RT RW Tuhan, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu buat kota Makassar kami, di mana kami bekerja Tuhan, di mana kami mendapatkan kehidupan di tempat ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan kota Makassar ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana tahun-tahun kemarin Tuhan tolong kota Makassar ini. Kami percaya tahun ini Tuhan pasti tolong, dan Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kota Makassar kami. Kami percaya Tuhan, banyak orang yang diberkati Tuhan melalui kota ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, bencana-bencana alam yang selama ini kami alami Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau murnikan kembali Tuhan kota Makassar ini, sehingga Tuhan damai sejahtera Engkau curahkan bagi kota Makassar kami Tuhan. Bahkan Tuhan, setiap gubernur Tuhan, wakil gubernur Tuhan, bahkan wali kota Tuhan, semuanya yang mengambil bagian untuk memimpin kota Makassar ini Tuhan, biarlah hikmat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan itu semata-mata Tuhan hanya campur tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami teringat Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok-pelosok saat ini Tuhan. Engkau jamah hidup mereka, Kau berikan hikmat di dalam kehidupan mereka, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang yang percaya bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan dimanapun mereka berada. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan yang melimpah. Engkau berikan hikmat yang melimpah ada dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menguduskan, dan Engkau menyembuhkan Tuhan. Segala penyakit apapun Tuhan diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sembuh Tuhan. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa daripada-Mu. Pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan mengalir memenuhi dalam setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu, buat Pesta Raya yang saat ini pelayanan Tuhan di GB Hope Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan, seluruh jemaat diberkati Tuhan. Apapun yang beliau lakukan dalam setiap pelayanan Tuhan, Engkau memberkati. Dimanapun Engkau percayakan Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan anak dan istrinya Tuhan, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat hari ini Tuhan, buat taburan berkat yang sudah ditabur oleh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, sepanjang minggu berjalan ini Tuhan, yang berulang tahun, Tuhan sudah menambahkan satu umur kepada mereka.
Berikan mereka Tuhan kekuatan, kemampuan. Berikan hikmat dan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Mereka semangat terus melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia Allah tinggal tetap di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing Tuhan. Tibakan kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dan kami akan memulai aktivitas yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai akhir zaman. Kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur kami